Bahtera rumah tangga. Seperti apa sih kita merawat bahtera rumah tangga agar kapal tersebut tidak karam? Sudah bersama saya Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, adakah tips dan trik untuk menjaga hubungan kelanggengan agar bahtera rumah tangga tidak karam, Habib? Naam, sebenarnya menikah itu kuncinya simpel. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda. Naam, Abu Darda. Beliau mengatakan bahwasanya kunci pernikahan itu cuma satu. Apa itu? Saling memahami. Kunci utama pernikahan saling memahami. Saling memahami. Kita harus tahu keadaan suami, si istri harus memahami keadaan suami, suami harus memahami keadaan istri. Kapan saling memahami, maka insya Allah akan langgeng. Kapan, Bib? Nah, untuk memahami memang ada hal yang perlu difahami oleh seorang suami yang diminta oleh istri. Seni kayaknya nih, Bib. Seni memahami nih. Seni memahami. Masya Allah. Dan istri harus paham juga dong. Nggak usah diminta, ya ini yang diminta oleh seorang suami. Nah, pertama seorang istri yang diminta oleh seorang istri atau hal yang penting bagi seorang istri yaitu ada 4. Ada 4. Nah, ini 4 penting pesan untuk seorang wanita ya dalam rumah tangga. 1, al-ghirah. Cemburu. Tidak boleh cemburu yang terlalu. Karena dikatakan bahwasanya jangan sampai kau memiliki cemburu yang berlebihan, karena cemburu yang berlebihan adalah kunci perceraian. Cemburu itu wajar, tapi berlebihan adalah kunci perceraian. Yang kedua, asyakwa, mengeluh. Suami itu nggak suka kalau ada istri yang suka mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh menambahi masalah. Dengan mengeluh menambahi masalah. Kalau kita harus mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Karena Allah yang memiliki hati suamimu. Mengeluhlah kepada orang soleh. Karena orang soleh memiliki solusi dari Nabi SAW. Yang ketiga, yaitu korona isu, teman yang jelek. Yang diharapkan oleh suami, jangan sampai seorang wanita itu punya teman yang jelek. Karena teman yang jelek ini sangat merusak sekali. Karena dia baik, karena salah berteman jadi jelek. Dan yang keempat, yang paling penting yang diharapkan oleh seorang suami dari seorang istri apa? Yaitu adalah at-tazayyun, berdandan. Berdandan. Nah, seorang istri harus pintar dandan, Don. Jadi istri itu harus glowing. Glowing itu wajib. Kenapa? Karena rumput tetangga lebih indah dari rumput sendiri. Makanya ada. Gimana Habib, poin-poin berdandan ini apa yang penting? Untuk berdandan ada 3 poin penting. 3 poin. Nah, ini para orang-orang soleha dulu tuh pesennya ini. 1, bercelak. Celak itu adalah dandan yang paling bagus. Tapi sayangnya orang sekarang celaknya salah, bukan di mata, di alis. Celak yang bagus untuk wanita itu di mata. Yang kedua, yaitu adalah dawamul wudu. Wudu yang terus menerus. Kenapa? Karena wudu itu menghidupkan kulit. Menghidupkan kulit. Tapi kalau orang sekarang kan nggak nutupi kulitnya, nggak nutupi bangkai. Tapi kalau wudu, 1, menghidupkan kulit. 2, bacaan ketika kita berwudu itu akan menimbulkan cahaya di wajah kita. Sampai ilmu kedokteran pun membahas itu. Bahwasanya ada binatang yang bisa mengeluarkan cahaya. Ya kan? Seperti kunang-kunang. Dan diteliti oleh dokter bahwasannya manusia itu punya anggota badan yang bisa mengeluarkan cahaya. Di antaranya adalah wajah. Masya Allah. Dan Rasulullah sudah mewasiatkan kalau pengen wajahnya cahaya, di antaranya banyak sujud dan juga dawamul wudu. Nah, itu wasiat penting. Yang ketiga, untuk berdandan. Apa tadi? Bercelak, menjaga wudu. Yang ketiga adalah menjaga bau. Menjaga bau badan. Ada seorang wanita soleha ketika anaknya mau menikah, si wanita soleha tersebut mengatakan, wahai anakku, aku pesan 1 hal jika kau ingin dicintai oleh suamimu. Apa? Jangan sampai suamimu mencium bau busuk dari badanmu. Ini penting. Nah, untuk terutama masalah bau. Nah, itu ada 3 hal penting untuk wanita, terutama bau mulut. Nah, yang pertama adalah siwak. Nah, karena siwak itu bisa menghilangkan kuman-kuman yang ada di mulut. Kedua, yaitu adalah tusuk gigi.
Makanya ada pepatah mengatakan bahwasanya man hafidha ala khoshbaten amina min kalbaten. Siapa orang yang suka menjaga 2 kayu selamat dari 2 besi. Apa 2 kayu? Siwak sama tusuk gigi. Selamat dari 2 besi. Apa? Catut gigi. Artinya orang kalau rajin siwak, rajin tusuk gigi, dia nggak mungkin sakit gigi untuk dicabut. Seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah kapulaga. Ini resepnya para syarifah. Para syaraif, para syarifah itu mereka itu selalu ada di kantongnya yang namanya kapulaga. Kapulaga itu dibuka sedikit, ada kayak bijinya hitam, dimasukkan ke mulut, 3 biji atau 2 biji, kemudian 1 digigit. Digigit 1 itu memberikan bau mulut yang sangat harum. Ini resep. Ini enggak sembarangan dikeluarkan resep ini. Nah, itu untuk seorang istri. Kalau untuk seorang suami ada 4. Yang pertama adalah al-jid wal ijtihad. Yang dia istri itu pengen apa sih? Pengen suami itu berusaha. Sudah Beb, saya udah berusaha tapi gagal terus. Kamu nggak tahu caranya berusaha. Cara berusaha itu ada 4. 1, niatnya harus baik dulu. Kadang niat yang jelek itu membuat gagal usaha kita. Niat yang baik. Yang kedua, perancangan, dirancang dong. Apa yang mau kita lakukan dirancang. Yang ketiga, amal, semangat bekerja. Dirancang udah nggak mau semangat, nggak bisa. Yang keempat, tawakal. Dengan 4 ini kita dikatakan orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Ini. Yang kedua, kalau ingin jadi suami idaman, sabar. Karena seorang wanita itu ya nih apa namanya, mulai dari tubuhnya sampai hatinya nggak bisa ditebak. Jadi seorang lelaki harus sabar. Karena diciptakan dari tulang yang bengkok. Nggak bisa langsung diluruskan, patah dia. Harus pelan-pelan. Nah, yang ketiga yaitu adalah pintar mendidik. Seorang suami idaman yang bisa mendidik. Mendidik seperti apa? Nah, makanya dikatakan bahwasanya ada 3 hal yang mana jika tidak kita arahkan kepada kebaikan akan mengarahkan kita kepada kejelekan. 3, kalau tidak kita arahkan ke kebaikan mengarahkan kita kepada kejelekan. 1, waktu. Waktu kalau kita tidak isi dengan kebaikan akan terisi dengan kejelekan dengan otomatis. 2, harta. Kalau kita tidak gunakan kebaikan akan menyeret kita kepada kemaksiatan itu harta. 3, istri dan anak. Jika tidak kita arahkan kepada kebaikan akan mengarahkan kita kepada kejelekan. Nah, dan yang keempat juga ini sebagai penutup apa? Yaitu adalah bau yang harum. Thayyibatur raihah. Ini kesalahan terbesar seorang lelaki. Pengen istrinya cantik, glowing, tapi suaminya bau. Ada sebuah cerita. Gimana, Beb? Nah, di zaman Sayyidina Umar ada seorang wanita datang kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, pisahkan aku dari suamiku. Gue kenapa? Suamiku jelek, pendek, hitam, bau. Kata Sayyidina Umar, mungkin ini seorang wanita kalau marah semua kejelekan tetangga dituang ke kejelekan suaminya. Mungkin kejelekan tetangga dimasukkan juga ke kejelekan suaminya. Gak percaya Sayyidina Umar. Atini birrajul. Datang gitu orang. Ketika suaminya datang, betul. Udah jelek, pendek, hitam, bau badan. Kata Sayyidina Umar, ambilkan uang dari Baitul Mal, bawa dia ke salon. Kalau bahasa sekarang, bawa ke salon. Dimandikan, dikasih hal yang pewangi, rambutnya dipotong, jenggotnya, kumisnya dirapikan. Dipoles, Beb. Dipoles. Kemudian didatangkan, wahai istrinya dipanggil, kamu kenal nggak dengan orang laki ini? Kemudian kata si istri, Umar, kalau kayak gini walaupun jelek aku mau. Artinya apa? Di sini pentingnya bahwasanya seorang laki juga menjaga merawat diri. Nah, makanya dikatakan bahwasanya kalau ada orang pernikahan, ada orang nikah, hadiah apa yang kita harus lakukan? Foto, jamu, nggak perlu jamu. 1, minyak wangi. Hadiah terindah yang kita berikan kepada teman kita yang sudah menikah. Kebetulan Ana baru zuat, Habib. Mungkin bisa hadiah minyak wangi, Habib. Gak bawa, nanti kita kasih. Oke, luar biasa, Habib. Penting banget kita saling memahami antara suami dan istri, istri dan suami. Kayak ini pesan ini juga perlu di-share nih buat Mahmud, mamah muda. Saya kira tadi Marmud dan Marmuci. Mahmud, Habib, mamah muda. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.